Shalom Super Kids. Apa kabar? Waduh, habis ujian ya. Tapi meskipun sudah ujian, Kak Yusa minta kalian tetap semangat. Good job. Ya, adik-adik Super Kids. Sebelum kita memulai ibadah atau firman Tuhan, yuk satu hati kita berdoa terlebih dahulu ya. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat Tuhan, agar firman yang kami pelajari bisa menjadi rema di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Ya adik-adik, tahu nggak tema kita hari ini? Kita akan belajar tentang apa? Yuk kita sebutkan 1, 2, 3. Roh Kudus memimpin. Mantap. Wah, temanya keren. Tapi tahu nggak sih apa itu Roh Kudus? Tahu nggak apa Roh Kudus? Apa? Apa Roh Kudus yang keras? Waduh, kok pada nggak tahu sih? Yuk, disimak, dilihat, kita belajar ya. Apa yang dimaksud dengan Roh Kudus? Ya, di slide itu lihat ya, Kak Yusa menuliskan Roh Kudus. Roh ya yang warna merah, coba disimak. Roh sama dengan ruah, sama dengan angin, udara atau nafas. Jadi roh sama dengan ruah. Ruah itu bahasa apa sih Kak Yusa? Ruah itu bahasa asli dari roh, yaitu bahasa Ibrani yang artinya udara, nafas atau apa? Angin. Berarti kalau namanya roh itu dihembuskan. Berarti ada yang namanya pergerakan, ada yang namanya kehidupan. Nah, sekarang kita belajar lagi, ada kata kudus. Ayo disimak ya, yang warna merah. Apa sih kata kudus itu? Kata kudus itu dalam bahasa Ibrani atau bahasa aslinya Alkitab menggunakan kata kados. Ayo sebutkan semuanya. 1, 2, 3. Kados. Nah, artinya suci, terpisah, atau tidak tercampur dengan yang lain. Jadi adik-adik, kalau kita berbicara Roh Kudus adalah suatu nafas yang suci. Maksudnya gimana Kak Yusa? Lah, Roh Kudus itu sama dengan apa? Roh Allah. Hey, that's pretty good. Disimak ya di slide-nya, coba yuk dilihat. Roh Kudus adalah Roh Allah. Sekali lagi, Roh Kudus adalah Roh Allah. Artinya Roh Kudus adalah pribadinya Allah atau Allah itu sendiri atau Tuhan Yesus sendiri adik-adik. Jadi Roh Kudus itu sama dengan Roh Allah atau Tuhan Yesus sendiri. Adik-adik sekarang pernah enggak adik berpikir, tetapi Roh Kudus itu ada di mana Kak Yusa? Pernah enggak berpikir gitu? Kok aku enggak bisa lihat Roh Kudus sih Kak Yusa? Iya toh. Kenapa kita nggak bisa lihat Roh Kudus? Tadi itu kalau kita belajar
kata-kata roh atau ruah itu angin atau nafas. Itu bisa dilihat enggak? Tidak. Lah, sama halnya dengan Roh Kudus ini. Roh Kudus ada di mana sih Kak Yusa? Mau tahu enggak? Sebelum kita belajar lagi, Kak Yusa ada film tentang Pantekosta atau turunnya Roh Kudus. Kita lihat ya. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu." Nah, gimana filmnya? Keren kan?
Adik-adik tahu nggak? Pantekosta itu adalah hari raya penurunan Roh Kudus diperingati pada saat itu. Adik-adik mau tahu nggak? Kita lanjutkan ini. Mau tahu nggak Roh Kudus ada di mana? Yuk disimak sama-sama ya. Kak Yusak sudah tulis di dalam 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-34. Sama-sama disimak ya. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-34. 1, 2, 3. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Kak Yusa ulangi lagi, barang siapa menurut segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi adik-adik, Roh Kudus itu tempatnya di mana? Di dalam hati kita. Kira-kira kalau ada di dalam hati kita, artinya jauh atau dekat? Pinter, yaitu dekat adik-adik. Oh my God! Wow! Jadi Roh Kudus itu dekat dengan kita, tinggal di dalam hati, bersatu dengan kita. Tuhan Yesus sudah memberikan Roh Kudusnya, Roh Allahnya kepada kita. Sekarang kita harus tahu fungsi dari Roh Kudus. Kalau di judul tadi ya, Roh Kudus sebagai pemimpin atau Roh Kudus memimpin. Yuk kita simak ayatnya sekali lagi. Roh Kudus memimpin. Lihat ya. 1, 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kak Yusa ulangi, Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, adik-adik, sekarang Kak Yusa mau tanya, jadi roh Allah itu memimpin kita dalam kebenaran. Lah, contoh ini. Kalau Roh Kudus di dalam kita artinya dekat. Caranya agar Roh Kudus ini terus memimpin kita itu apa caranya? Caranya yaitu dengan kita berkomunikasi, yaitu berdoa, mengajak omong Roh Kudus di setiap saat. Adik-adik ingat enggak kisah tentang Nabi Daniel? Ingat enggak kisah dari Nabi Daniel? Pada saat itu dia dimasukkan ke gua singa. Tetapi lihat yang terjadi, si Daniel tidak dimakan singa sama sekali. Karena apa kok Daniel sampai nggak dimakan singa? Karena dia tahu bahwa ada roh Allah di hidupnya. Bahwa dia ada Tuhan di dalam dirinya. Dia tidak takut adik-adik. Daniel juga melakukan apa? Doa setiap saat. Mengajak komunikasi Tuhan. Mengajak komunikasi roh Allah yang dihembuskan Tuhan kepada dirinya. Diberikan oleh Tuhan roh Allah di dalam hidup Daniel. Sehingga Daniel tidak takut sama sekali. Oh my God! Wow! Adik-adik, mungkin ini sekarang adik-adik merasa takut, merasa kecewa, merasa apa ya,
susah, sedih, adik-adik ingat. Adik-adik sudah diberikan Roh Allah, Roh Kudus yang akan memimpin. Kalau namanya memimpin itu berarti di depan atau di belakang? Benar, di depan. Artinya apa? Artinya adik-adik tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Asalkan adik-adik terus komunikasi, terus berdoa, terus apa lagi menyembah Tuhan. Ya, jadi jangan pernah adik-adik takut karena ada Roh Kudus yang memimpin. Sebagai kesimpulan, disimak, yuk dibaca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Roh Kudus ada di hati kita. Ajaklah dia berkomunikasi. Maka ada pimpinan Roh Kudus yang selalu mengarahkan hati kita sesuai dengan kebenaran Allah. Adik-adik harus ingat, ada Roh Kudus di hatinya kita. Jangan pernah didiamkan. Ajak ngobrol, loh Kak, tapi gak pernah jawab loh Kak Roh Kudusnya. Loh, adik-adik ingat, Roh Kudus memang tidak bisa jawab secara langsung kayak adik-adik ke papa mama atau adik-adik ke Kak Yusa. Tapi Roh Kudus akan menjawab setiap doa adik-adik melalui apa? Melalui tindakan perlindungannya. Apa yang adik-adik inginkan pasti dikabulkan. Apa yang adik-adik takutkan tidak akan terjadi. Itu jawaban dari Roh Kudus. Contohnya juga, pernah enggak adik-adik diajak temannya untuk misalkan ini lihat ada mainan tapi bukan miliknya adik-adik, terus temannya adik-adik ngajak, ayo diambil yuk mainannya, kan enggak ada orang. Pernah enggak kayak gitu? Tapi adik-adik takut, enggak wes, aku enggak jadi ngambil, takut aku ketahuan. Nah, itu cara Roh Kudus untuk menjawab. Cara Roh Kudus bekerja untuk memimpin adik-adik dalam kebenaran. Jadi sekali lagi Kak Yusa ingatkan, ajak komunikasi Roh Kudus setiap saat dengan cara berdoa, membaca firman, bahkan menyembah Tuhan. Percayalah adik-adik, Roh Kudus akan memimpin kehidupan adik-adik. Wah, siap? Siap dong. Maka hari ini kita akhiri, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami sudah selesai belajar kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan, apa yang kami pelajari bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, sampai ketemu minggu depan, dadah.